به ومن جاهد في سبيله وسلك مسلكه حتى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم وبلغنا رسول الله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Discovery, hamba-hamba Allah yang terpilih. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk bisa bangun lebih cepat, mudah untuk datang ke tempat yang mulia ini, serta kita bisa melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban kita yang lain. Semoga keberadaan kita dan semua kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita, Allah jadikan sebagai salah satu sebab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang satu hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan hadis itu kemudian diberikan penjelasan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis ini diriwayatkan dari sepupu Nabi SAW yang bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, kata beliau, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari saya bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai adab para sahabat, kalau mereka bersama dengan Nabi, mereka tidak pernah berdiri sejajar dengan Nabi, selalu berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghayati surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Kedudukan Nabi itu dibandingkan orang-orang yang beriman lebih utama. Itu kata Al-Quran, Nabi itu lebih utama kedudukannya dibandingkan orang-orang yang beriman. Karena ada ayat itu, tidak ada satu orang sahabat yang berani berjalan di muka Nabi SAW kecuali dalam keadaan perang. Dalam situasi perang, sahabat yang berjalan di muka Nabi itu tujuannya melindungi jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam keadaan atau dalam situasi normal, para sahabat berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu-satunya makmum yang boleh berdiri di sebelah imam hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengimami sholat berjamaah, Nabi menunjuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai imam. Posisi Nabi itu berada di sebelah Abu Bakar.
Jadi satu-satunya makmum yang boleh berdiri atau berada di sebelah imam itu cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab, bagian dari etika. Demikian pula ketika para sahabat menjadi imam setelah Nabi wafat. Nabi wafat dimakamkan di kamar beliau yang posisinya tidak jauh dari masjid. Yang sekarang kita lihat makam Nabi di dalam masjid itu dulu adalah kamar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika Nabi sudah dikuburkan, para imam itu tidak berani duduk membelakangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berputar menghadap ke arah makmum supaya posisi Nabi ada di sebelah kanan. Nah, itu menunjukkan penghormatan dari sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang muadzin-muadzin di Masjid Nabawi, jika mereka ingin melantunkan azan, terlebih dahulu wajah mereka menghadap ke arah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk adab atau sopan santun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, nabinya kan sudah meninggal, ngapain sopan santun? Ya karena bagaimanapun beliau tetap nabi, tetap panutan, tetap pimpinan bagi kita umat Islam. Nah, itu adab. Jadi kalau kita menghadap ke makam nabi itu, maka kita diharuskan untuk menundukkan kepala, mengeluarkan suara yang tidak keras. Dulu pernah ada seorang khalifah yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur itu pernah berteriak di Masjid Nabawi. Abu Ja'far Al-Mansur ini seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah. Ketika beliau teriak di dekat makam Nabi, ditegur oleh Imam Malik. Ini ulama berani menegur penguasa. Kalau sekarang jarang. Ada ulama berani negur presiden, itu jarang. Ya, takut nanti nggak dapat proyek. Ya kan? Kalau dulu ulama berani menegur penguasa, dulu berani. Imam Malik itu meskipun sering menerima hadiah dari khalifah, tapi beliau tidak kehilangan independensi. Nah, ini menunjukkan bahwa money doesn't talk, duit tidak bisa bicara, ilmu yang berbicara. Maka Imam Malik bin Anas menegur Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kata beliau, Tuan Khalifah, Anda hari ini sekarang berada di Masjid Nabawi. Anda tidak boleh teriak-teriak. Kenapa tidak boleh teriak-teriak? Di depan Anda itu ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan di dalam Quran surat Al-Hujurat, La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ada ayatnya di surat Al-Hujurat, jangan kamu tinggikan suara kamu di atas suaranya Nabi. Padahal Nabinya sudah meninggal dunia. Tapi ayat ini tetap berlaku sebagai bentuk adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qaul. Dan jangan kalian keraskan ucapan kalian ketika berbicara dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk adab. Nah, kembali lagi tadi kepada hadis, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini sepupu Nabi. Sepupu itu berarti orang dekat. Karena ayah beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sangat sayang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Padahal usia Nabi dengan Abbas bin Abdul Muttalib itu tidak jauh. Beda hanya kurang lebih 2 atau 3 tahun. Jadi paman ini rasa sepupu. Paman rasa sepupu karena usianya tidak begitu jauh. Justru yang sepupu itu adalah Abdullah bin Abbas. Ini orang dekat. Ya, tapi karena saking dekatnya itu Abdullah bin Abbas tetap menjaga etika, menjaga adab.
Biasanya karena kita sudah merasa dekat dengan seseorang, itu etikanya nggak ada. Makanya anak kiai itu biasanya nggak pernah menghormati bapaknya. Kenapa? Saking dekatnya itu. Apalagi istri kiai. Itu nggak hormat sama kiainya. Yang berani marahin kiai, ya cuma istri kiai. Nah iya kan begitu. Yang berani marahin ustadz, ya cuma istri ustadz. Nggak dikasih jatah nih. Kan takut ustadznya itu. Jadi saking dekatnya, ya saking dekatnya kadang-kadang kurang adab. Maka ada satu ungkapan, azhadun nasi ila alimin ahluhu wajaruhu. Azhadun nasi ila alimin ahluhu wajaruhu. Biasanya orang yang nggak butuh orang alim itu cuma dua. Kalau nggak keluarganya, tetangganya, itu nggak butuh sama orang alim. Coba lihat, dulu waktu ada Kiai Zainuddin MZ masih hidup, itu tetangganya biasa aja nih Kiai Zainuddin lagi ceramah kali. Nah, sering ngaji ke situ? Enggak, yang ngaji orang jauh-jauh. Yang datang ke rumah Kiai Zainuddin atau ke masjidnya itu orang jauh-jauh. Tetangganya biasa aja dia sih orangnya kan gitu kan. Dipanggilnya Mang Udin lagi. Itu saking dekatnya itu. Ya kan, saking dekatnya. Makanya banyak santri itu akhirnya mencoba menjaga jarak dengan kiainya supaya tetap dia bisa menghormati dan menghargai. Kalau terlalu dekat, ya kan, terlalu dekat itu akhirnya kurang adab. Tapi ini hebat, Abdullah bin Abbas ini dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berani ngambek sama Nabi siapa? Tahu nggak Pak? Siapa yang berani ngambek sama Nabi? Istri Nabi. Itu berani ngambek. Dan itu ada ayatnya di dalam Quran. Surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan barang yang sudah dihalalkan oleh Allah semata-mata karena kamu menginginkan keridhaan dari istri kamu. Jadi Nabi itu sampai pernah mengharamkan madu putih. Kenapa? Karena Nabi setelah menerima madu putih dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini istri Nabi, budak Romawi dari Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi. Zaman dulu biasa. Dulu kalau raja sama raja perang, yang kalah itu jadi budak. Raja sama raja ketemu, penguasa ketemu penguasa, itu saling kasih hadiah. Kalau Pak Prabowo sekarang ngasih keris, ya kan, nggak boleh ngasih budak, nggak ada perbudakan, ngasih keris. Kalau zaman dulu ngasih budak, punya budak paling cantik dikasih, nih buat kamu budaknya. Budak yang paling kuat dikasih, ini hadiah. Karena budak dulu dianggap barang. Jadi ada gubernur Romawi di Mesir memberikan hadiah budak kepada Nabi, 2 orang, Siren dengan Maria. Siren, namanya Siren. Ada artis namanya Siren. Ya, namanya Siren, tapi nggak pakai sungkar ini. Ya kan, Siren dengan Maria. Siren kemudian dinikahkan dengan Ka'ab bin Malik. Sedangkan Nabi ambil Maria. Kata Nabi, saya ambil Maria, saya jadikan istri saya. Budak. Dijadikan istri. Naik derajat dari budak jadi istri. Saking terima kasihnya Maria kepada Nabi, lalu Maria kasih hadiah, yaitu madu putih. Ya Rasulullah, ini madu putih yang saya bawa dari Mesir. Mohon diterima. Maka Rasulullah menerima madu putih. Bismillah. Tapi ini air putih, bukan madu putih. Kemudian ketika Nabi meminum madu putih itu, Hafsah binti Umar, istri Nabi melihat, oh jadi begitu, lebih sayang sama yang baru. Walaupun istri Nabi tetap ada cemburunya, itu harus dicatat Pak. Walaupun istri Nabi tetap ada cemburunya. Akhirnya ngomong, Aisyah, kenapa? Rasulullah sepertinya lebih sayang kepada Maria dibandingkan kita-kita. Maklum, produk lama. Kan gitu kan? Yang baru disayang.
Kok kamu punya kesimpulan? Saya lihat tadi Nabi menerima madu dari Maria. Oh kalau gitu, kalau didekati Nabi kita bilang kita nggak suka bau madu putih. Maka Nabi kemudian datang ke Aisyah. Nabi biasa menggilir istri-istrinya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Nabi menggilir istrinya. Lalu kemudian ketika Nabi datang ke kamarnya Aisyah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, mohon maaf, saya tidak suka dengan bau madu putih itu. Begitu menyengat bau madu putih itu. Nabi langsung tutup mulutnya. Apa betul gara-gara madu putih? Ya kan? Itu bau. Madu padahal nggak bau ya Pak. Kalau jengkol bau kan gitu kan. Apalagi jengkol balado. Wah enak betul itu kan. Maunya diracun katanya kan. Akhirnya Nabi kemudian datang ke Hafsah. Ketika sampai di kamarnya Hafsah, kata Hafsah, ya Rasulullah, saya lagi nggak suka bau madu putih. Kata Nabi, ini kenapa semua isunya madu putih? Ya kan udah tahu isunya sekarang wamenaker, kok isunya madu putih kan gitu kan? Mestinya wamenaker ini isunya nih. Kok malah madu putih? Kenapa nyerempetnya ke situ kan? Akhirnya kemana-mana ke istri yang satu lagi, semua isunya madu putih. Maka Nabi kemudian mengatakan, haram Tuhan, saya haramkan madu putih itu dari sekarang supaya istri saya suka dengan saya. Lalu kemudian Allah tegur, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Itu masih berani ngambek sama Nabi. Istri. Jadi kalau terlalu dekat, itu akhirnya jadi kurang adab. Maka Abdullah bin Abbas menjaga adab. Jangan sampai dia kurang adab. Dekat, tapi adabnya tetap dijaga. Bagaimanapun ini adalah Rasulullah. Kita kan begitu Pak. Oh, teman kita jadi pejabat Pak. Teman SMA. Kita lay-lay aja Pak. Padahal udah jadi pejabat. Jenderal bintang 2 kan. Lay, apa kabar kau Lay? Kan dia lihat, aku Pangdam bagaimanapun juga. Ya kan, walaupun aku dulu tukang nyontek, sekarang aku Pangdam. Nggak bisa gitulah. Jangan merasa terlalu dekat, akhirnya kurang adab. Apa kata Nabi? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Nah, ghulam itu artinya anak. Jadi kalau sudah agak besar disebut ghulam. Di bawah ghulam disebut walad. Walad anak juga. Tapi umurnya lebih kecil dari ghulam. Ghulam itu ya 10-11 tahun namanya ghulam. Di bawah 10 tahun dipanggilnya walad. Di bawah 6 tahun dipanggilnya tiflun. Tiflun itu anak kecil. Bahasa Inggrisnya toddler. Ya kan? Toddler itu tiflun. Maka ada namanya raudatul toddler. Raudatul atfal. Yaitu taman anak-anak kecil. Jadi ada tiflun, ada waladun, ada gulamun. Naik sedikit namanya syabun. Namanya orang muda. Itu bahasa Arab tuh begitu, bertingkat. Sama kayak bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada tingkatannya. Ada anak, ya kan, bapaknya anak disebut bapak. Bapaknya bapak disebut mbah. Bapaknya mbah disebut buyut. Bapaknya buyut disebut canggah. Bapaknya canggah disebut siwur. Bapaknya siwur disebut wareng. Bapaknya wareng disebut udeg. Itu sampai 12 level tuh. Udeg itu apa? Udeg itu kakek dari kakek dari kakek. Itu namanya udeg. Itu bahasa Jawa. Makanya karena bahasa Jawa bertingkat-tingkat, dia bisa menerjemahkan bahasa Arab. Zaman dulu ketika Sunan Gunung Jati pertama kali berdakwah menyampaikan Islam, itu menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Jawa. Misalnya kalau pakai hadis begini, An Abil Abbas saking Abul Abbas, Abdullah ibnu Abbasin, niku Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala qala ngendika sapa Abdullah bin Abbas. Paham mboten, Pak? Mboten. Betawi semua ya kan gitu kan, ngerti apaan kan gitu.
Kalau Jawa begitu. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu an, qala ngendika sapa. Nah, ngendika itu artinya ngomong. Siapa yang ngomong? Sapa sing ngomong? Abdullah bin Abbas. Jelas, Pak. Ini kalau Jawa semua saya pakai bahasa Jawa nih, Pak. Ya gulamun, wahai anak. Enak. Kalau bahasa Betawi tong.